Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Simdik. Semoga teman-teman semua masih semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Kemarin kita telah sampai di materi tentang algoritma dan flowchart. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin telah sampai di simbol-simbol flowchart. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal yang kemarin saya kirim di Google Classroom, dan juga kita akan mempraktekkan soal-soal tersebut atau soal tersebut di dalam aplikasi di komputer. Jadi kita akan aplikasikan di komputer, kita lihat ya, nanti apakah sesuai dengan algoritma yang dibuat ataukah tidak, apakah algoritma yang dibuat bisa berjalan atau tidak, dan juga nanti insya Allah kita akan mempraktekkan algoritma untuk pembuatan game sederhana menggunakan web Scratch. Oke, kita langsung saja. Jadi kemarin kita telah mempelajari sampai di simbol-simbol flowchart. Nah, flowchart ini adalah salah satu cara untuk menyajikan suatu algoritma. Jadi dengan menggunakan flowchart kita akan mudah untuk membaca suatu algoritma. Kita bisa membedakan mana proses, mana input, mana output ya, jadi proses apa yang terjadi itu bisa kita ketahui dengan menggunakan flowchart. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat flowchart dari soal yang kemarin saya kirim nah, ini adalah kelas-kelas ya, semua kelas saya ambil satu sampel aja. Oke, nah ini ya kemarin soalnya. Nah, sudah banyak yang mengumpulkan, masih ada satu ini yang belum. Oke, kita cek soalnya. Nah, tugas latihan algoritma dan flowchart. Di sini ada keterangannya, materi silahkan dicatat. Jadi untuk materi flowchart, simbol-simbol dan lain sebagainya silahkan dicatat. Dan itu tidak dikumpulkan ya, karena itu untuk belajar Anda semua di rumah. Lalu khususnya simbol-simbol flowchart. Nah ini ya, simbol-simbol flowchart. Untuk tugas latihan, silahkan buat algoritma dan flowchart untuk menghitung luas gambar yang berwarna kuning. Nah, di sini telah saya kirimkan suatu gambar. Nah, tugasnya adalah bagaimana untuk membuat suatu algoritma dan juga flowchart untuk menghitung gambar yang berwarna kuning ini. Jadi untuk menghitung luas area yang berwarna kuning. Nah, kalau kita perhatikan di situ terdiri dari dua lingkaran, lingkaran besar yang berwarna kuning dan lingkaran kecil yang berwarna putih. Sehingga secara logis, secara logika untuk menghitung ini tinggal kita hitung saja lingkaran yang besar ini ukurannya berapa, lingkaran yang kecil ukurannya berapa. Nah, tetapi kita tidak membahas hasil akhirnya ya, nilainya berapa, tetapi bagaimana cara untuk menyusun algoritmanya atau flowchartnya. Maka kita lihat di sini caranya ya. Yang pertama adalah siapkan pi ya. Ini adalah konstanta. Jadi konstanta nilainya tetap. Yang dimaksud konstanta itu adalah suatu nilai yang nilainya tetap tidak berubah-ubah. Lalu yang kedua ada R1 dan R2. Nah, R itu apa? R ini untuk jari-jari ya. Jari-jari. Karena luas lingkaran itu rumusnya pi R kuadrat. Jadi R itu adalah jari-jarinya. Nah, R1 ini kita gunakan untuk lingkaran yang besar yang berwarna kuning, dan R2 kita gunakan untuk lingkaran yang berwarna putih yang kecil. Nah, lalu di sini input nilai. Ya, jadi setelah kita siapkan variabelnya, maka kita input nilainya selanjutnya. Di selanjutnya kita inputkan nilai jari-jari yang pertama dan jari-jari yang kedua. Sehingga di sini saya kasih keterangan input. Lalu selanjutnya adalah proses. Jadi setelah input
ya, itu biasanya itu langsung proses. Jadi input, proses, lalu ada outputnya. Jadi suatu sistem itu pasti berjalan seperti itu. Ada input, ada proses, ada output. Sama seperti orang sekolah. Ya, orang sekolah itu input, ya, dia daftar sekolah, proses, masa selama dia sekolah, output. Nah, setelah dia sekolah itu nanti outputnya apa, gitu. Jadi sistem itu pasti seperti itu. Nah, di sini adalah pi R1 kuadrat untuk menentukan luas area lingkaran secara keseluruhan, ya, lingkaran yang besar berwarna kuning secara keseluruhan, dikurangi pi R2 kuadrat. Ini untuk menghitung luas lingkaran yang kecil berwarna putih. Sehingga nanti kita ketemu hasil yang berwarna kuning ini. Oke, lalu selanjutnya adalah tampilkan luas. Nah, ini adalah outputnya. Output yang dihasilkan. Nah, kita akan coba gambarkan ke dalam bentuk flowchart. Nah, kita gambarkan ke dalam bentuk flowchart ya. Jadi seperti ini secara sederhana. Mulai, lalu kita preparation, input, proses. Nah, prosesnya seperti yang tadi berarti ya. Ini ya. Kita copy paste aja. Sini ya. Sekarang yang bawahnya ini adalah output ya. Tampilkan luas. Tampilkan luas. Selalu selesai. Nah, ini secara sederhananya ya. Selesai. Kelihatan tulisannya, kita perbesar. Nah, seperti ini ya. Jadi mulai kita tentukan pi-nya kalau kita mau pakai 1 pi ya. Lalu selanjutnya adalah kita inputkan jari-jari yang pertama dan jari-jari yang kedua. Setelah itu kita masuk ke proses ya. Lalu selanjutnya adalah tampilkan luas dan selesai. Jadi seperti ini kira-kira algoritmanya secara sederhana ya. Nah, coba kita praktekkan untuk algoritma yang ini, apakah dia berjalan di dalam komputer atau tidak ya. Jadi kita cek apakah ini berjalan di komputer atau tidak. Nah, di sini saya buktikan dengan menggunakan suatu program ya. Nah, ini kita coba pakai bahasa Python. Jadi ini contoh bahasa pemrograman. Jadi ini adalah, oke, saya terangkan ya. Jadi di sini ada print menghitung luas area kuning. Jadi ini nanti akan menampilkan ini ya. Menghitung luas area kuning, lalu ini untuk menggambar atau menampilkan garis ini ya. Nah, coba kita run. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini tadi proses preparation-nya R1, R2. Nah, ini untuk menentukan variabel. Lalu di sini adalah pi untuk menentukan konstanta pi-nya. Ya, jadi di sini bedanya. Kalau R1, R2 ini kan input ya. Jadi nanti kita akan memasukkan nilainya. Sedangkan pi ini langsung ditentukan nilainya. Nah, ini untuk membuat suatu konstanta. Ya. Jadi ini tadi yang kita bahas di sini ya. Jadi ini persiapan. Oke, selanjutnya. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Masukkan jari-jari lingkaran kuning. Nah, coba kita masukkan nilainya. Misalkan kita masukkan nilainya 10. Nah, lalu yang kedua, masukkan jari-jari lingkaran yang putih, yang kecil berarti ya, 5 setengahnya. Coba kita enter, maka dia akan keluar hasilnya. Luas lingkaran yang pertama adalah 314 dan yang kedua adalah 78,5, sehingga luas yang berwarna kuning adalah 235,5. Nah, seperti ini. Jika kita praktekkan menggunakan komputer ya. Jadi kita praktekkan menggunakan bahasa pemrograman seperti ini. Nah, ini urutannya sama kalau Anda lihat ya. L1 luas lingkaran 1 berarti pi,
kali R1 kali R1 karena kuadrat ya. Lalu L2 kali Pi kali R2 kali R2. Lalu luas yang kuning ini L1 kurangi L2, luas 1 kurangi luas 2. Ini untuk menampilkannya. Nah, oke, ini kalau kita buktikan di dalam bahasa pemrograman. Nah, ada lagi bisa kita variasi ya. Karena Pi ini kan nilainya ada 2 ya. Nah, bisa pakai 3,14, bisa pakai 22/7. Nah, misalkan kita pakai dua-duanya. Ya. Misalkan kita pakai dua-duanya. Jadi fokus kita pembelajaran ini bukan di bahasa pemrograman ini ya, bukan. Tetapi fokus kita adalah di step-stepnya ini. Bagaimana menentukan step-stepnya. Langkah-langkahnya. Ya. Nah, berarti kalau kita mau pakai 2pi, ya, berarti pi yang pertama adalah 22/7. Seperti ini. Lalu pi yang kedua adalah 3,14 misalkan. Ya, jadi input nilai R1 dan R2 lalu prosesnya ya. Oke. Kita ganti prosesnya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan buat menggunakan ini ya, decision. Jadi di sini ada decision. Decision ini untuk apa? Untuk perbandingan pernyataan. Ya, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Nah, ini gampangnya gini. Ini tiap hari Anda pakai ya. Misalkan Anda naik motor. Saat Anda mau menyalip gitu ya, mau mendahului kendaraan yang lain, Anda pasti akan lihat dari depan apakah ada motor atau enggak, atau ada kendaraan lain atau tidak. Saat tidak ada, Anda pasti berani untuk mendahului kendaraan tersebut. Tetapi saat di depan ada sesuatu, maka Anda putuskan untuk tidak mendahului. Nah, ini adalah fungsi dari decision seperti itu. Jadi dia akan menentukan apakah ya dan tidak. Nah, kalau di sini bagaimana implementasinya? Implementasinya adalah seperti ini. Jadi di sini setelah diinputkan, maka kita tanya, apakah R1 itu habis dibagi 7 atau enggak? Gitu ya. Jadi persen di sini ini digunakan untuk menyatakan modulus ya, habis dibagi. Jadi sisa hasil baginya berapa? Gitu ya. Apakah sisa hasil bagi jika R1 itu dibagi 7 itu sisanya berapa gitu ya? Apakah sisanya 0? Nah, jika ya, jika dia bisa dibagi 7, maka kita tentukan L1 ya, luas lingkaran yang pertama L1 sama dengan ya, berarti kita kasih nih ya. Nah, seperti ini. Jika ya, maka L1 sama dengan pi 1 dikali R1 ya, pangkat 2. Jika tidak, maka L1 sama dengan pi yang kedua. Nah, jadi bedanya di sini. Jadi apakah jari-jari yang pertama, jari-jari lingkaran pertama itu bisa dibagi 7? Ya, sisa hasilnya adalah 0. Jika ya, maka dia akan menggunakan pi yang pertama, yaitu menggunakan pi yang 22/7. Nah, tetapi kalau dia memiliki sisa saat dibagi 7, ya, artinya tidak sama dengan 0, maka dia akan menggunakan pi yang kedua, seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan, ya, maka
hasilnya menjadi seperti ini. Nah, P1 ya. Maaf, ini P2 ya. P2 kita copy aja biar udah. Oke. Nah, di sini adalah P1-nya. P1 yaitu 22/7. Nah, kita inputkan. Setelah itu di sini berarti kita ganti ya, tidak menggunakan ini, tetapi menggunakan decision yang ini tadi. Ya, ini fungsinya untuk apa? Untuk membandingkan suatu pernyataan. Nah, apakah R1 habis dibagi 7 gitu ya, sama dengan 0? Ini ya pertanyaan. Apakah jari-jari yang pertama ini habis dibagi 7? Kalau ya, berarti ya, nah misalkan seperti ini ya, berarti kita ambil yang ini. Jadi seperti ini. Oke, L1 sama dengan, nah seperti itu. Jika ya, maka dia akan ke sini ya. Nah, jika tidak, maka dia akan ke step yang bawah. Jadi seperti ini. Ini P-nya kita pakai P yang 1, yang 22/7, dan selanjutnya kita pakai P yang 3,14 atau P yang kedua. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian akan ditanya lagi. Sekarang yang jari-jari kedua. Apakah yang jari-jari kedua ini juga habis dibagi 7 gitu ya. Nah, ini akan lari ke sini yang ini. Nah, sehingga prosesnya ya, kita tarik bawah. Oke, sehingga prosesnya menjadi seperti ini ya. Apakah jari-jari pertama ini habis dibagi 7? Kalau iya, berarti dia akan dikalikan menggunakan pi yang pertama. Setelah menggunakan pi yang pertama, dia akan turun, lalu ditanya R2. Jari-jari yang kedua apakah habis dibagi 7? Ya, apabila ya, berarti lingkaran yang kedua adalah pi1 kali R2 kuadrat. Apabila tidak, berarti L2 dikalikan pi yang kedua dan juga R yang kedua atau jari-jari kedua. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian baru di sini kita hitung. Ya. Luas sama dengan L1 dikurangi L2. Nah, kita tampilkan sehingga menjadi seperti ini. Tampilkan luas. Oke. Dan selesai. Nah. Selesai. Oke. Jadi kita di sini telah mendapatkan dua gambar ya. Jadi Anda bisa membuat dengan dua model seperti itu. Ya. Jadi terserah nanti Anda mau pakai yang mana, semuanya betul ya. Oh ya, maaf, ini belum saya kasih tanda ya. Yang ini kita turunkan ke sini.
kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk membuat percabangan. Nah, jadi decision ini simbol belah ketupat ini untuk menentukan nilainya itu ya atau tidak. Jadi ya atau tidak. Seperti itu. Ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ya. Untuk yang pembuktian yang kedua ini juga sudah saya buatkan ya. Ini contoh programnya ya. Coba kita run. Apakah dia jadi atau enggak. Nah ini ya, masukkan jari-jari lingkaran kuning. Misalkan saya masukkan 10. Atau saya masukkan yang bisa dibagi 7 ya. Anda bisa cek di kalkulator atau di mana ya. Coba saya masukkan 21. Nah ini kan bisa dibagi 7 ya. Dan yang kedua 14 misalkan. Nah coba nanti dicek apakah hasilnya betul. Ini ya. 770 ya, atau tidak gitu. Nah, jadi intinya di sini kita membuat bagaimana bisa menentukan langkah-langkah seperti ini, mana input, mana proses ya, mana decision dan lain sebagainya itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba buat suatu game labirin ya, yang sederhana dengan menggunakan Scratch. Jadi nanti Anda bisa praktekkan ya, menggunakan Scratch. Ini sepertinya bisa untuk menggunakan HP ya. Oke, jadi Anda bisa akses di sini. Nah ini ya, scratch.mit.edu. Ini untuk membuat game sederhana atau membuat cerita juga bisa menggunakan ini. Nah, kita akan coba buat game labirin. Tentunya teman-teman semua sudah tahu apa itu labirin ya. Kita bisa cek labirin itu apa. Labirin. Nah, seperti ini ya. Jadi game untuk menentukan jalan keluar. Gitu ya. Jadi kita bisa membuat jalan keluarnya kemana. Gitu. Nah, untuk membuat game labirin ini sangat sederhana sekali. Algoritma yang digunakan. Karena dia hanya membutuhkan 2 ya paling. Dia hanya membutuhkan 2 atau 3 objek ya. Jadi yang pertama untuk membuat game labirin itu pasti ada aktornya ya. Jadi ada aktornya, aktor siapa yang mau jalan di labirin itu ya. Lalu yang kedua adalah labirinnya sendiri, labirin. Nah yang ketiga ini opsional ya, jadi bisa ada bisa enggak ya targetnya. Oke, seperti ini ya. Nah, misalkan kita akan membuat labirin bagaimana kucing ya, kucing bisa menemukan jalan untuk menangkap tikus. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai membuat, klik mulai membuat. Masih loading ya, kita tunggu sebentar. Oke, mohon maaf kalau aksesnya sedang agak lambat ya ini. Tadi ada info internetnya baru maintenance. Nah, kita buat dulu algoritmanya.
Yang pertama kita butuh aktor, labirin, dan target. Langkah kedua. Nah, untuk menggerakkan aktor, kita akan menggunakan di keyboard itu ada 4 tombol, ya, ada 4 tombol, yaitu tombol kanan, kiri, atas, dan bawah. Ya. Jadi untuk yang atas untuk naik, lalu tombol bawah untuk turun, tombol kanan untuk maju ke kanan, dan tombol kiri untuk maju ke sebelah kiri. Maka di sini inputnya, ya, input adalah berupa tombol. Nah, seperti ini ya. Input tombol. Yang langkah ketiga adalah pengecekan. Ya. Pengecekan apakah ditekan atas atau tekan bawah atau tekan kanan atau tekan kiri, yang nanti akan memberikan efek yang berbeda atau memberikan aksi yang berbeda. Ya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah ada ya aktornya. Kita pakai kucing, kita perkecil dulu. Nah, kecil aja. Lalu kita masukkan labirinnya. Di sini sudah saya siapkan labirinnya. Lalu kita masukkan seperti itu ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita sesuaikan besarnya. Kita perkecil. Wah, kecil sekali. 15. Nah, ini aktornya. Seperti itu. Jadi sudah ada aktor, labirin. Nah, kita tambahkan targetnya berupa kucing mungkin. Tikus ya. Tikus. Berarti kita cari di animal. Animal, lalu kita masuk ke mana? Mouse. Nah, mouse. Oke, nah di sini sudah ada tikus. Karena tikusnya terlalu besar, maka kita kecilkan. 15. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat bagaimana caranya kucing ini bisa kita jalankan untuk bisa menangkap tikus. Ya. Oke, maka kita perlu algoritma ya. Nah, ini tombol untuk start ya. Coba kita start. Kita start. Nah, dia belum bisa di start ya. Jadi belum bisa kita jalankan. Coba kita perbesar. Saya tekan tombol kanan, kiri, atas, dan bawah. Maka kucing tersebut belum bisa bekerja, belum bisa berjalan ya. Maka kita harus berikan algoritma agar kucing ini bisa berjalan ya, seperti itu. Oke, algoritmanya berarti kita harus menginputkan tombol dan cek ya, cek apakah ditekan tombol atas gitu ya atau kanan, tekan tombol kanan. Jika ya, maka berjalan ke kanan. Seperti itu. Ya. Lalu nanti ditanya, apakah menabrak? Jika ya, maka terpental. Oke, seperti ini ya. Nah, kita coba buat menggunakan ini. Nah, nanti tentu setelah ini nanti ada tugasnya untuk melengkapi flowchart-nya. Ya. Nah, di sini kita sediakan kucing, labirin, dan tikus. Nah, kita buat input, tekan tombol
menekan tombol, lalu ditanya, apakah ditekan tombol kanan, gitu ya. Apakah ditekan tombol kanan? Jika ya, maka kucing berjalan ke kanan. Seperti ini ya. Nah, setelah berjalan ke kanan ini ditanya lagi ya. Karena di sini kalau kita lihat di sini ada batas-batas tembok-tembok ini ya. Labirinnya. Kalau dia nabrak ya pastilah terpental ya, nggak mungkin dia akan tembus ke temboknya. Tuh, maka ditanya lagi, kalau dia menabrak bagaimana, gitu kan? Jadi setelah berjalan ke kanan, apakah dia nabrak nggak? Apakah dia menabrak? Gitu. Kalau iya, berarti kalau ya, berarti dia terpental. Ya. Nah, kalau ya, berarti dia terpental. Ya. Setelah terpental kemana lagi? Setelah terpental pasti dia akan, ya, Anda pasti akan menekan tombol lagi ya. Lalu ditanya dulu, apakah sudah sampai ya, sampai finish? Kalau sudah sampai berarti selesai ya. Berhasil dan selesai jika sampai di finish ya. Nah, jadi terpental enggak? Gitu ya. Kalau terpental berarti dia tanya lagi, sudah sampai finish belum? Nah, kalau sudah berarti ya, dia selesai, berhasil ya. Kalau belum berarti pasti dia akan disuruh untuk mengulang kembali, untuk menekan apa? Menekan tombol kembali. Maka dia akan masuk ke sini lagi proses ini ya. Nah, seperti ini ya. Sehingga alurnya menjadi seperti ini. Kucing berjalan ke kanan. Lalu ditanya, nabrak enggak? Kalau iya berarti terpental. Tapi sudah sampai finish belum? Nah, kalau iya berarti berhasil. Kalau belum, berarti Anda harus menekan tombol lagi kan? Anda harus menekan tombol lagi. Ya, ditekan tombol apa? Nanti dicek di sini. Ya. Nah, kalau tidak nabrak, kalau nggak nabrak, nah, berarti masuk ke sini juga. Nah, bisa lewat yang sebelah sini. Ya. Nah. Tidak. Nah. Nabrak enggak? Enggak nabrak. Lalu tanya, sampai finish belum? Nah, kalau belum, berarti harus muter ke sini lagi. Kalau iya, berarti berhasil. Dan selesai. Oke, untuk nanti tugasnya silahkan Anda lengkapi untuk tombol-tombol yang ke kiri, ya. Ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya. Nah, saya kasih satu lagi tombol ya, pengecekan. Apakah ditekan tombol ke kiri ya? Apakah yang ditekan itu adalah tombol ke kiri? Tombol kiri ya. Nah, kalau ditekan tombol kiri ya,
Berarti apa yang terjadi kalau ditekan tombol kiri? Berarti dia akan berjalan ke kiri. Nah, ini agak mepet ya. Kita geser. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kita geser ke sini aja. Oke. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kucing berjalan ke kiri. Nah, lalu selanjutnya ditanya menabrak nggak? Nah, itu ya. Sama seperti ini. Kalau Anda misalkan tekan tombol bawah, atas, kanan, kiri, ya, berarti nanti tinggal tambah aksinya berarti di sini. Ini ya. Akan Anda perhatikan dulu. Atau nanti ini saya kirim ya. Tugasnya untuk melengkapi gambar ini. Oke. Sekarang kita buat untuk gamenya. Nah, yang mau kita gerakkan karena dia adalah kucing, berarti kita klik di gambar kucingnya. Nah, di gambar kucing kita aktifkan. Nah, kita masuk ke kontrol di event ya. Nah, ini. When ya, saat diklik bendera hijau ini, maka dia akan ngapain, gitu kan? Nah, kita buat dia akan menjalankan show seperti ini, akan menampilkan ini ya. Kemudian kita buat ini berjalan terus ya, selama ditekan tombol hijau maka dia akan terus menerus berjalan. Nah, sekarang akan menjalankan apa? Maka di sini kita kasih if. Nah, ini yang tadi ya, jika apa? Jika ditekan. Nah, maka jika ditekan ya, nah, jika ditekan, if key press itu artinya ditekan ya, jika ditekan tombol ke kanan right arrow, maka then apa yang akan terjadi jika ditekan tombol ke kanan? Maka si kucing ini akan berjalan ke kanan ya, dia akan berjalan ke kanan. Jadi dia akan ceng X. Nah, kenapa kok ceng X? Karena di sini adalah terdiri dari X dan Y ya, sumbu. Maka dia ke kanan, X-nya akan bertambah. Misalkan kita tambahkan 5. Nah, seperti ini ya. Oke, kita buat dia terlihat bergerak. Di situ ada motion. Nah, gini aja ya. Dia akan bergerak 5 langkah ke kanan. Kita cek, kita tekan ini. Oke, kita perbesar. Saya tekan tombol ke kanan, maka si kucing ini akan berjalan ke kanan. Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk menggerakkan si kucing ini. Oke, mungkin sekian dulu ya. Silahkan nanti dipahami dulu. Untuk video lengkapnya nanti saya kirim lagi di YouTube ya.
Oke, jadi nanti ini saya buat. Nah, gimana kalau dia menabrak? Akan menabrak. Jika menabrak, di sini ya. Jika si kucing ini menabrak, maaf, kan pakai yang ini ya. Nah, di sini warnanya adalah hitam semua. Nah, maka jika si kucing menyentuh warna hitam, jika si kucing ini menyentuh warna hitam, nah ini ya, 0 semua, 0, 0, 0, hitam, maka apa yang terjadi jika menyentuh warna hitam? Maka dia akan mental, gitu ya, mental. Nah, kalau dia ke kanan itu adalah maju, kalau ke kiri berarti dia harusnya min 5. Oke, seperti ini. Sehingga kalau kita jalankan, jika dia menabrak warna hitam, nah dia nggak bisa jalan, ya. Itu dia akan mandek. Seperti itu. Coba kita coba lagi. Oh maaf, ini keliru. Set X ya. Nah ini. Set X min 5. Oke, kita cek. Nah, seperti itu. Jadi dia akan balik. Ya. Oke, belum sempurna. Kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Oke, Anda bisa praktekkan sendiri nanti. Saya akan buatkan tutorial singkat tentang pembuatan game ini. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk tugasnya nanti saya kirim di Google Class. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.